Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu, memuji, menyembah sebagai ungkapan rasa kasih kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa. Aku memujimu, aku menyembah haleluya. Hamba puji Bapa, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tuhan. Aku memujimu, menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, puji Tuhan. Aku memuji, aku menyembahmu, menyanyi haleluya.
Bapa puji, Kau aku memujimu. Bapa puji, Bapa puji, Bapa puji, Bapa ku cintakan, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami memuji nama Haleluya. Teramat baik Engkau, ya Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau Allah yang mengasihi. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna.
Kasih-Mu tiada duanya, tiada taranya. Kasih-Mu Kau curahkan dalam hidup kami. Kau tebus hidup kami. Kau hapus dosa-dosa kami. Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Memanggil-Mu ya Abah, ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib Engkau. Hanya kepadamu kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, menyembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Karena perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Tak pernah kekurangan satupun yang baik hidup kami. Sebab Engkau sumber segalanya. Sumber yang tak terbatas. Semua yang terbaik ada padamu dan Kau berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Kami percaya sebab tuh hati kami tenang. Sekalipun bumi bergelora, sebab kami tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab kami ada dalam kerajaan. Engkau yang melingkupi kami dan menaungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Suatu biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat. Menikmati kasih dan kuasa. Menikmati pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Jawaban-Mu yang tak pernah salah. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih. Terima kasih.
Pujilah nama-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap percaya kepada-Mu.
mata kami tetap tertuju mengharap kepada, sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan itu lebih dari cukup bagi kami untuk punya rasa tenang dalam hidup. Sekalipun sekeliling kami sedang bergelora, sebab ada Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti. Suatu kami mau terus tinggal di dalam, melekat padamu, dan firman-Mu tinggal dalam hidup. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan hari ini kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar dari Kejadian pasal 5, bagaimana Tuhan mendapati Nuh yang berkenan kepadanya di tengah-tengah manusia yang kecenderungan hatinya adalah melakukan hal-hal yang jahat karena keberdosaan manusia. Jadi di dalam Alkitab prinsipnya dengan jelas, bukan karena kita melakukan sesuatu yang jahat sehingga kita menjadi manusia yang berdosa, tetapi keberdosaan manusia itu yang membuat kecenderungan hatinya berbuat jahat. Karena free will manusia yang dikendalikan oleh dosa. Tapi sekali lagi, dalam keberdosaan pun kan manusia tetap mempunyai free will itu. Makanya beberapa hari yang lalu saya pernah katakan bahwa di zaman kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, sampai pada masa Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, maka pada waktu itu berlaku hukum hati nurani. Jadi penilaian Tuhan itu kepada manusia ya berdasarkan hati nuraninya. Sekalipun dalam keberdosaan, yang sekali lagi kecenderungan manusia itu berbuat dosa, tapi kita bisa lihat bahwa toh ternyata ada, walaupun tidak banyak, bahkan boleh dibilang sangat amat sangat dikit sekali. Ada Henok, ya tentunya ada Habel sebelumnya yang kita bisa baca sehingga persembahannya berkenan kepada Tuhan. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu tentang Kain dan Habel dalam persembahannya. Perkenanan Tuhan bukan karena bentuk persembahannya, tetapi lebih kepada respon sikap hati nuraninya. Nah, terus ada Henok yang bergaul karib dengan Tuhan, dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Dan di pasal 6 kemarin kita ketemukan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, yang kita akan baca hari ini. Akhirnya karena perkenanan Tuhan, karena mereka bisa menjaga hati nuraninya untuk tetap melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, ya maka Tuhan berkenan kepada mereka dan menyampaikan pesan-pesan seperti apa ya Mazmur juga pernah tulis, Tuhan bergaul karib dengan orang yang rendah hati dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, begitu juga dengan apa yang akan kita baca dari kisah Nabi Nuh ini. Jadi
Kejadian pasal 7, saya akan bacakan, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi ini sebuah statement yang Allah sendiri sampaikan kepada Nuh dan keluarganya, bahwa mereka didapati Tuhan benar di hadapannya. Dan terbukti ketika Nuh disuruh membuat bahtera dari kayu gofir dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah pada ribuan tahun yang lalu. Apalagi hanya dikerjakan oleh satu keluarga di tengah situasi di mana tidak pernah ada yang namanya hujan, banjir, apalagi air bah. Dan beberapa hari yang lalu, saya juga baca lihat sebuah video literasi bahwa ukuran bahtera Nuh inilah yang sampai hari ini, skala ini dipakai oleh pembuat kapal-kapal besar. Karena skala bahtera Nuh inilah yang terbukti secara ilmu pengetahuan sampai hari ini, itu nggak akan bisa terbalik sekalipun di tengah badai yang begitu besar. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia seorang insinyur yang bisa begitu detail memberikan gambar, dan tinggal tergantung kita mau taat atau enggak. Ya sama seperti kemarin khotbah Pak Ahyong. Kita ini kan punya Allah yang tahu masa depan, karena dia Allah juga yang ada di masa depan. Walaupun dia ada di saat ini dan di masa lalu, karena dia Allah yang kekal, dia Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya mari kita belajar untuk taat, untuk peka, untuk taat pada arahan Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan dan langkah yang tepat dalam hidup kita ini. Bahkan nanti di dalam kitab Keluaran kita juga bisa tahu bagaimana Allah juga memberikan arahan yang detail tentang kemah sembahyang kepada Musa. Dan saya percaya juga sama seperti Tuhan memberikan hikmatnya kepada Aholiab dan Bezalel untuk membuat kemah sembahyang, maka saya percaya juga kepada Nabi Nuh, Tuhan juga memberikan detailnya. Jadi bukan hanya gambar besar, skalanya saja 350 dan 30, tapi saya percaya bahkan sampai detail-detailnya walaupun nggak dicatat di dalam kitab Kejadian, ya seperti yang pernah saya katakan, Alkitab itu menafsirkannya harus ayat dijelaskan oleh ayat. Nah, jadi ya lebih kurang kenapa saya katakan saya percaya Nabi Nuh pun juga diberikan detail dari skema bahtera itu. Tapi lebih daripada itu, yang penting yang harus kita pelajari adalah Nuh taat. Walaupun tentu sekali lagi konsekuensinya jadi ejek orang pada zaman itu. Dianggap gila melakukan hal yang rasanya buang waktu, pekerjaan sia-sia. Tapi Nuh tetap taat karena dia lebih mendengar apa kata Tuhan daripada apa kata orang. Nah, itu yang juga menjadi prinsip dalam hidup kita, Bapak Ibu. Seperti semalam saya juga sampaikan sesi gambar diri di BPN. Mari hidup apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pengadilan dunia atau penilaian dunia, bahkan juga bukan apa kata diri kita dalam kedagingan kita, dalam ekspektasi keterbatasan kita dalam kemanusiaan kita. Tapi mari terus belajar hidup apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Dan itulah hidup yang akan membuat kita terus dapat bersuka cita, memiliki damai sejahtera dan bersyukur. Saya akan lanjutkan. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya.
tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi ya Bapak Ibu bisa bayangkan lah sekarang ya, hujan 1 jam saja dalam intensitas yang tinggi, sudah banjir di mana-mana. Nah, apalagi kalau sampai 40 hari, 40 malam, hujan deras, non-stop. Itu sudah pasti air bah. Bumi penuh dan diliputi dengan air. Jadi, kita percaya ini pernah terjadi dan dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan, karena sampai pada akhirnya Batra Nuh juga nyangkut di pegunungan Ararat, dan yang sudah ditemukan juga di atas pegunungan. Dan poin pentingnya adalah Nuh taat, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun secara detail sekali lagi bagaimana caranya memasukkan binatang dengan berbagai-bagai jenis binatang, sehingga sampai hari ini kita juga masih bisa melihat ada begitu banyak jenis binatang yang tidak musnah, khususnya binatang yang ada di darat dan di udara tentunya. Nggak usah terlalu ditafsirkan seperti apa, tapi realitanya ketika air bah itu datang, hari ini kita bisa melihat binatang-binatang yang begitu luar biasa, banyak jenisnya Bapak Ibu. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena ketaatan Nabi Nuh. Dan bagaimana cara binatang itu sampai ke Bahtera? Ya tentu ada begitu banyak multitafsir. Tuhan yang menggerakkan. Dan saya juga tetap percaya Tuhan bukan cuma bisa menggerakkan hati manusia seperti batang air adalah mari belajar seperti Nuh, peka dan taat suara Tuhan, arahan Tuhan. Dan bicara tentang suara Tuhan ya berkali-kali ya saya katakan, Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara kepada kita. Yang saya katakan juga berkali-kali secara audible saya juga belum pernah dengar. Tuhan bicara banyak pada kita melalui hati nurani kita. Makanya kenapa hati nurani kita harus kita penuhi. Amsal juga sudah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati nurani kita murni, ya kita akan mudah mendengar suara Tuhan. Tapi kalau hati nurani kita paling tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, ya bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Kalau dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Makanya saya berkali-kali katakan, ya diserang rasa khawatir itu normal. Harusnya kekhawatiran itu datangnya dari luar, ditawarkan oleh iblis. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal, karena harusnya nggak seperti itu. Kita disebut orang percaya. Bagaimana kita menamakan diri orang percaya, tapi kita nggak percaya karena dipenuhi dengan kekhawatiran.
Dan bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita lebih mendengarkan kekhawatiran yang ditawarkan oleh iblis, bahkan sampai menguasai hidup kita. Makanya Bapak Ibu, mari terus jaga hatimu, ya, biar hanya dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga ketika Allah menyampaikan pesan-pesannya secara khusus lewat hati nurani kita, maka firman yang ada di hati kita itu, ya itu yang lebih berbunyi dengan kuat, konform seperti itu Bapak Ibu. Ya Tuhan bisa bicara juga lewat firman-Nya ketika kita baca, renungkan, ketika kita dengar khotbah. Terus Tuhan bisa bicara lewat pemimpin-pemimpin rohani, sahabat-sahabat rohani. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian-kejadian, baik secara umum maupun khusus yang kita alami. Jadi bagian kita adalah terus asah dan latih kepekaan kita. Supaya kita nggak jadi peka, seperti saya katakan. Kalau kita nggak peka, lama-lama jadi peka. Nah, makanya kadang seperti beberapa hari yang saya katakan, ayo belajar, berserah pada Tuhan, ada masalah apa-apa, tarik nafas, panggil nama Tuhan, dengar suara Tuhan. Woi, nggak dengar apa-apa lagi, Pak, gelap. Nah, makanya tugas kita jaga hati kita, Bapak Ibu, supaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi dikuasai oleh firman. Ya, seperti berkali-kali juga saya katakan, kita bukan hanya sekedar menguasai firman, hafal ayat firman, tapi kita yang harus dikuasai oleh firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita tetap damai di tengah kegelisahan dunia, yang membuat kita tetap bersuka cita di tengah situasi yang sulit, ketika kita bisa jaga hati kita. Saya akan baca lanjutnya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah, nah, jelas ayatnya Bapak Ibu seperti saya katakan tadi kan. Mereka yang datang, karena kalau Nuh yang cari, wah, akan rasanya satu hal yang mustahil, apalagi tadi dengan jelas katakan tinggal 7 hari lagi, gimana mau mengumpulkan berbagai macam jenis binatang dalam jumlah ribuan tentunya. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi bukan cuman dari atas hujan turun 40 hari 40 malam, tapi semua mata-mata air dalam samudra itu terbelah, terbuka. Makanya dalam waktu 40 hari 40 malam, bumi benar-benar diliputi oleh air. Yang ketinggiannya bahkan melewati puncak gunung yang tertinggi. Ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi,
dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, ya termasuk binatang-binatang berarti. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Sampai 5 bulan bahkan, tapi nanti surutnya hampir 1 tahun. Nanti kita baca di pasal berikutnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kebenaran yang bisa kita belajar, mari kita bersyukur kita punya Allah yang begitu detail. Dia itu Allah yang ada dan yang akan tetap ada. Dia Allah yang kekal, dia ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena sekali lagi, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu dia Allah yang ada juga di masa depan, walaupun kita ada di zaman sekarang, di waktu kronos sekarang. Oleh sebab itu, mari peka, terus latih kepekaan kita mendengarkan arahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah baca ayat di dalam Yesaya, kalau nggak salah Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan itu berbicara di belakang kita, di belakang telinga kita, mengarahkan kita entah ke kanan, entahkah ke kiri, kata ayat itu. Nah, sekali lagi, keputusan ada di tangan kita. Mau belajar taat nggak? Dan berkali-kali saya katakan, apa itu taat? Taat itu sederhana, mudah, gampang. Karena taat itu dengar, lakukan. Jadi taat itu mudah. Karena taat itu dengar, lakukan. Yang membuat nggak mudah itu kan karena ego kita. Karena kehendak kita. Tapi hari ini, mari coba renungkan hidup kita. Apa sih akibatnya ketika kita taat dan ketika kita nggak taat? Tentu Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman. Perjanjian lama nanti kita akan ketemu ayat katakan ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketaatan mendatangkan hidup, ketidaktaatan mendatangkan kematian. Dan saya percaya kita sudah melewati banyak hal. Mari belajar dari apa yang pernah kita alami dan untuk membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Jadi dua sisi yang ketemu karena Tuhan yang detil, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berfirman, dan kita taat, klop Bapak Ibu. Jadi mari dua hal ini kita belajar, bersyukur punya Allah yang begitu detil, dan kita mau belajar taat kepada arahan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, selanjutnya saya silakan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh terus bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Lewat kehidupan-Mu Tuhan, ya, hidup taat kepadamu Tuhan, selalu mengikuti setiap arahan dan perintah. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, dan firman-Mu terus diteguhkan, kami boleh terus belajar hidup taat, mengikuti setiap arahan-Mu Tuhan, dan setiap kehidupan kami percaya Tuhan, kami akan berjalan bersama-Mu,
kita melewati setiap apapun masalah, apapun yang terjadi dalam hidup kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai Pak Heri Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau, boleh terus menjadi berkat. Engkau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak Tuhan. Hidup keluarga mereka boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati pagi hari ini kami semua Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, terus tuntun hidup kami, pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan, khususnya buat Bang Wijaya Tuhan, Engkau terus masa tuanya, Engkau memberi dia kekuatan dan kesehatan, dan terus memberikan pemulihan kesehatannya Tuhan. Memberkati Pak Ongko Tuhan, sama anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, para penatua kami Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, memberikan mereka hikmat dalam memimpin setiap umat Tuhan, dan juga memberikan mereka inovasi Tuhan, untuk memberikan ide-ide yang baik, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di kota Jambi, di daerah-daerah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa, bangsa dan negara kami Indonesia, berkati, dan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berikan roh takut akan Engkau pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajaran Tuhan. Ya Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur kepadamu buat hari baru penuh berkat, kemenangan sukacita melimpah yang Kau jadikan dan Kau sediakan bagi kami. Sebab itu kami mau peka dan taat mendengarkan arahan-Mu, supaya apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau Tuhan sendiri yang membuat kami berhasil, dan kami boleh menikmatinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam aktivitas kami, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok lagi Bapak Ibu.